pertanyaan yang terus. Oh, jangan, ini kita nipetkan nanti tiba-tiba hilang seminggu aja kau. Diam dulu. Pakai sound ketawa aja. Aku aduh ribut kayak gitu. Takut santai. Baru tarik nafas kan, tarik nafas kayak gini. Katalah itu semua fiktif. Ya. Kata. Pertanyaan, kenapa kalian para oten ketika disuruh membuang kata Allah dalam Bible, kok kalian pada keberatan, pada kepanasan jenggot, pada nggak mendukung? Seharusnya saya mendukung sepertinya Wanes itu. Kenapa kalian takut kalian jadi gini, saya kasih tahu Bu Yun, saya kasih tahu Aldo itu kan pernah ngomong gini, makanya saya bilang saya bukan nggak suka sama Aldo ya, cuman dia pernah berkata-kata gini. Yang utama dari tadi pagi yang kita bahas itu, apakah mengganggu keimanan kalian? Iya, enggak, sebentar. Makanya saya harus menjelaskan motivasinya. Iya, saya jelaskan dulu motivasinya. Jangan kata Allah gitu saja kan. Iya, saya jelaskan dulu motivasinya Aldo sama Wanes. Begini Bu Yun, kalau Aldo itu, dia munafik. Kenapa saya bilang munafik? Dia pernah bilang gini, dia tidak mau menyerang Islam karena menurut dia untuk dalam dunia marketing, dia bilang dia di dunia sales dan marketing. Dia bilang kalau saya mau menjual produk saya tidak perlu menjelek-jelekan produk orang lain. Itu etikanya begitu menurut Aldo dalam bisnis, terutama sales dan marketing. Makanya dia nggak menyerang Islam gitu. Nah, tapi yang dia lakukan sekarang, dia sengaja nyerang LAI untuk meninggikan terjemahan pesitanya dia. Itu kan munafik namanya. Sama aja kan? Dia jelas tidak sendiri. Kalau Wanes Pak, begini Bu Yung, kalau Wanes itu udah jelas bahwa dia tujuannya karena mereka ingin mengartikan Alkitab seenaknya dia gitu. Kayak Malikil dan teman-teman, mereka mau sesuka hatinya, makanya mereka menjelek-jelekan LAI supaya mudah mengatakan, oh artinya sebenarnya nggak kayak gini, artinya nggak seperti itu. Nah, kayak gitu, mereka motivasinya ya nggak setulus itu. Kalau saya pribadi, Allah mau dipakai atau tidak, nothing tulus, nggak ada masalah, so what gitu. Cuma saya bilang ini menjadi alat saya, Bu Yuni, ini menjadi alat saya untuk menyadarkan. Ya kagak, maksudnya ini alat saya untuk menyadarkan teman-teman muslim bahwa sesembahan yang bernama Allah itu ternyata tidak ada loh di abad ke-8. Berdasarkan buktinya, kayak gitu. Makanya jangan mau beriman sama yang fiktif gitu loh. Sama si Petra itu lama-lama menyebalkan. Kenapa? Karena nggak bisa gantian. Oke, gantian. Ya, silakan. Aku bilang oke lah, kata itu skip lah itu, memang kata Allah itu apa, kamu bilang fiktif apa fiktif. Pertanyaannya sekarang, kenapa dalam Bible kalian itu masih mempertahankan kata Allah kalau yang seperti itu? Jatuhkanlah dengan senang hati Elohim Adonai. Kenapa? Apakah apa yang semua itu fiktif? Parah nih kan, sehingga kata Allah di dalam Bible kalian yang sudah berpuluh-puluh tahun ada itu dibuang, dihilangkan, karena memang Tuhan kalian memang bukan Allah itu. Tapi fiktif. Allah Anak, Allah Roh Kudus. Alkitab menjadi fiktif, Bu. Nah, kan begitu. Udah, Bu. Ya udah nggak apa-apa, Bu. Bisa koar-koar doang, disuruh pergi offline nggak berani, apapun nggak berani. Nggak berani lah Bu, nanti saya lepas leher dari kepala Bu, dari badannya sih. Aduh, ini yang di LC-nya saya jadi mulai tidak ini. Dengan hanya tulisan-tulisan seperti itu, apakah orang bisa? Tapi gimana? Seenggaknya gimana Bu? Udah jelas belum dari pihak saya maksudnya gimana? Udah jelas kan? Sudah, saya udah jelas bahwa mantap. Itu saya udah ngerti, tapi apakah bisa diterima? Santai. Nanti kalau aku bicara tentang Bible yang setebal gajah itu isinya nggak ada apa-apa. Saya kan nggak nyentuh Quran Bu.
Saya kan nggak nyentuh Quran, nggak nyentuh hadis, enggak. Takut. Takut Oh, dibahas nggak Bible. mau. Bukan nggak bisa. Nanti ditangkap, Bu. Waduh. Iya deh. Ya Sip udah, lah, nggak Bu. apa-apa. Yang Pusing gua. penting nggak apa-apa. Hari ini Bu Yuni belum bisa terima. Kita doakan teman-teman ya. Semoga Bu Yuni pelan-pelan Ya, menyadari bahwa semua itu fiktif. Semua itu fiktif. Oh iya. Aduh. Ampun. Ya gitu teman-teman ya. Nggak apa-apa. Apa Bu Yun, ya. Jadi sebenarnya seperti itu ya teman-teman. Saya jujur pribadi saya nggak peduli sebenarnya dengan kata Allah. Justru saya sebenarnya gini ya, kalau mau jujur ya teman-teman ya, kalau betul-betul mau jujur sejujur-jujurnya, dihilangkan sebenarnya ada positifnya juga. Dalam artian gini, karena Islam ini kan teman-teman Muslim kan selalu menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan Allah Bapa kan. Iya kan? Nah, dan buat saya tidak ada samanya, berbeda jauh gitu. Jadi sebenarnya kalaupun dihilangkan bagus juga, sebenarnya ada positifnya. Tapi makanya saya bilang tapi tidak apa-apa. Saya sih mendukung. Makanya saya nggak terlalu bermasalah. Mereka mau protes ya, mau si Rizky itu, mau siapa Aldo, Wanes, Zuma, API. Makanya kita dukung mereka teman-teman. Viralkan seviral-viralnya. Bahkan kalau bisa kita dorong mereka viralkan sampai ke televisi. Supaya apa? Supaya data-data seperti ini tidak cukup dilihat oleh orang TikTok saja gitu. Dilihat sama suatu masyarakat. Bahkan saya sih berharap seluruh dunia ya bisa melihat ini. Karena terlalu jelas. Ya shalom teman-teman yang udah bergabung ya. Terlalu jelas bahwa la ilaha illallah ini, ya ini oik estin theos, cimi theos monos. Jadi semua ini theos. Oh shalom. Wah dari Prancis. Ya agak ribet ya kalau Prancis. Ya maksudnya bahasanya tuh keren tapi pelafasannya itu yang agak susah. Iya shalom teman-teman semua ya, maksud saya gitu. Iya Bang Kicoy, maksudnya apa, maksudnya gini loh, apa, bangkai itu mau ditutup segimana baunya akan tercium juga. Fakta itu juga sama, mau digimanain juga fakta itu ya fakta. Mau iman, makanya saya bilang kemarin tuh, saya ya kalau ada Islam ya silakan ya, saya berharap teman Muslim ada yang naik ya, biar jangan silakan request lah teman Muslim ya. Saya justru rindu ya ada teman Muslim, kan kita bertanya nih apakah Nabi itu fiktif atau tidak gitu kan. Nah kan yang tadi Bu Yuni angkat kan tentang lafaz Allah. Nah lafaz Allah ini kan ternyata sangat jelas bahwa Allah itu gelar berdasarkan data-data. Jadi kita sebenarnya pertanyaan saya gini, jadi kapan sebenarnya Islam itu mulai ada? Itu pertanyaan saya. Karena kalau sampai abad ke-8 ternyata belum. Ini websitenya apa? Ini medmuseum ya. Nih, mudah-mudahan kelihatan ya, medmuseum.org. Jadi ini sebuah museum, medmuseum.org ini sebuah museum di New York City ya, di Amerika sana ya, tempatnya Bu Sofi. Jadi benar teman-teman, saya nggak peduli sebenarnya dengan kata Allah, mau diganti Elohim, ganti Theos, sholat, nggak ada masalah. Betul, jadi gini teman Muslim, kalau ada, ya tadi saya udah jelaskan panjang lebar ke Bu Yuni. Coba, kalau ada yang masih mau bertanya silahkan, tanya aja. Kenapa saya masih membahas ini? Karena begini, saya lihat kemarin ada beberapa, meskipun saya mendukung mereka ya, Aldo, siapa lagi, Chrisley, Reski, API membahas ini supaya naik, gak apa-apa. Tapi kan saya juga perlu menjaga teman-teman Kristen juga, maksudnya biar mereka tidak hanya nonton sepihak saja, mereka bisa lihat data sebenarnya seperti apa sih.
kayak gitu. Jadi karena saya lihat banyak juga nih teman-teman Tritunggal yang ada tuh beberapa, saya entah tahu ya beneran Tritunggal atau enggak. Jadi gini, teman-teman, sedikit tentang Oneness ya. Kemarin Oneness mengatakan Tritunggal itu bukan Kristen. Harusnya mereka lebih jujur lagi mengatakan, berarti Protestan, Katolik, Ortodoks, Koptik itu bukan Kristen. Mereka harusnya ngomong gitu. Mikana harusnya kalau live itu taruh pelang itu, bahwa Protestan, Ortodoks, Katolik, Koptik itu bukan Kristen. Dengan begitu kan lebih jelas bahwa mereka tuh sebenarnya siapa. Ya orang bisa menilai. Aha. Ya padahal tadi ada live ini ya. Nih ya teman-teman ya, seperti biasa. Aneh ya, we have detected ada puzzle bilang bakal end live dalam 5 menit. Aneh. Ada yang nge-report, tapi nggak apa-apa lah. Ya mungkin saya bakal matiin bentar. Ya ada yang report. Aneh banget mereka ini. Lagi kayak 2 menit lagi saya turun dulu, mungkin saya nyalain bentar, abis itu udah ya. Jadi gini teman-teman Islam ya, data seperti ini saya bilang sekali lagi, ini ada di museum di 3 negara yang saya tahu. Amerika ada, di Austria ada, dan di Mesir ada. Di Mesir ada puluhan. Jadi ada puluhan barang-barang begini. Kalian mau nutupin bagaimana? Kecuali kan mau bakar museum-museum itu gitu. Ini sejarah. Ya dia, oke, saya turun sebentar ya, 1 menit teman-teman. Mungkin nanti saya live lagi. Oke, thank you ya. Shalom semuanya.